Betapa penting doa bagi hidupku? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Kita, orang Kristiani, percaya akan kekuatan dan pentingnya doa. Kita diajarkan untuk berdoa untuk segalanya, dan dengan berbagai cara yang berbeda. Tapi bagaimana kita tahu, apakah kita benar-benar berdoa? Apakah doa kita benar-benar didengar oleh Tuhan? Salah satu pekerja misi penuh waktu kami, di Global Mission Center of Chapels for Christ, Alfred Manauk dari Samar Timur, Filipina, menyaksikan betapa setianya Tuhan kepada anak-anaknya yang datang kepadanya dalam doa. Menikah dengan Elaine Losa pada tahun 2021, Alfred memiliki anak, Marigiana dan Tadio Jose. Alfred mulai melayani sebagai misionaris penuh waktu pada tahun 2009 di CFC Youth for Christ. Setelah itu, dia ditugaskan sebagai pewarta awam di keuskupan di kota Kalukan, di mana dia tinggal selama hampir 4 tahun. Saat ini, Alfred melayani di bagian CFC Servants of the Lord, menjadi misionaris datang dengan banyak tantangan. Seperti harus melangkah keluar dari zona nyamannya, berada jauh dari keluarga, dan menghadapi godaan duniawi yang sulit. Tapi tidak peduli seberapa sulit tugasnya, ia selalu memilih untuk menanggapinya dengan hati yang bersyukur. Ia melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk percaya pada rencana Tuhan. Alfred berdoa setiap hari bahwa Tuhan akan membekalinya dengan semua yang dia butuhkan selama menjalani misi. Dia juga sangat bersyukur akan orang-orang yang telah Tuhan tempatkan dalam hidupnya, keluarganya, sesama misionaris dan komunitas yang dia layani. Berdoa rosario yang rutin dan memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan telah menjadi sumber kekuatannya. Sekarang setelah 15 tahun menjalani misi, Alfred dapat mengatakan bahwa semuanya berkat rahmat dan kasih setia Tuhan. Ada kalanya dia gagal, di mana dia tidak setia, seperti yang seharusnya. Namun, Tuhan tetap setia padanya, Tuhan mengampuni kelalaiannya, dan banyak menjawab doanya. Melihat ke belakang, dia menyadari bahwa perjalanannya bukan hanya tentang perjuangan yang telah dia atasi, tapi tentang kasih dan belas kasih Tuhan yang membawanya melalui segala hal. Dalam Injil kita hari ini, Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Dia berkata, "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah." Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa bagian terpenting dari doa bukanlah sebanyak apa yang kita katakan atau bagaimana kita mengatakannya, melainkan ketulusan kita yang datang ke hadirat Tuhan, yang sebenarnya sudah tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita mengucapkan sepatah kata pun. Santa Teresa dari Kalkuta berkata, doa sama pentingnya dengan udara, seperti darah di tubuh kita, sama seperti apapun, untuk membuat kita tetap hidup dalam rahmat Tuhan. Doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan, penyatuan diri kita dengan hadiratnya. Kita berdoa karena kita percaya bahwa kita membutuhkannya dalam hidup kita, dan semakin kita membutuhkannya di setiap momen dan setiap aspek hidup semakin kita harus berkomitmen untuk berdoa, agar tinggal di dalam dirinya. Dalam segala hal, kita harus berdoa. Dalam segala waktu dan tempat, kita harus berdoa. Dalam segala keadaan, kita harus berdoa. Berdiam dalam hadirat Tuhan kita. Bagaimanapun kami berdoa, yang terpenting, kita berdoa dari hati. Untuk Tuhan kita, yang menghargai dan memberkati apapun yang kita persembahkan baginya. Selama itu datang dari hati kita. Bersama-sama marilah kita berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.